Kalau kita ngomongin masa depan tim nasional Indonesia, pasti ada satu pertanyaan besar. Siapa sih yang bakal jadi ujung tombak andalan kita? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas dua nama yang paling panas dibicarakan. Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Dua penyerang muda, gayanya beda, tapi sama-sama jadi harapan besar kita semua. Oke, jadi pembahasan kita kali ini bakal kita bagi jadi 5 bagian ya. Kita mulai dari kenapa sih mereka ini jadi harapan baru, terus kita bandingin statistik mereka, kita lihat juga momen jaya dan jatuhnya mereka, gimana pandangan pelatih Sintayong, sampai akhirnya kita bayangin masa depan lini serang kita. Kita masuk ke bagian pertama, dua striker, satu mimpi. Kenapa Hoki dan Sananta ini dianggap jadi harapan baru? Jawabannya ada di momen-momen ajaib yang mereka ciptakan di lapangan. Nah, ini dia nih yang bikin heboh belakangan. Dua-duanya ini bisa dibilang ngeguncang liga dengan gol-gol yang luar biasa. Coba kita lihat di sini. Di kiri ada Hoki Caraka dengan tendangan saltonya yang akrobatik banget, spektakuler. Terus di kanan, Ramadan Sananta nunjukin determinasi lewat lari solo yang ngebelah pertahanan lawan. Gol-gol kayak gini nih yang bikin kita sebagai fans jadi semangat dan naruh harapan besar ke mereka. Oke, dari yang seru-seru, sekarang kita pindah ke bagian yang lebih analitis. Yuk, kita bedah perbandingan mereka berdasarkan data dan angka, biar lebih jelas. Nah, yang menarik kalau kita lihat perbandingan langsung profil mereka. Sananta umurnya 23 tahun, sedikit lebih senior, dan badannya juga sedikit lebih tinggi. Soal pengalaman, Sananta juga unggul nih, dengan 114 penampilan dibanding 90-nya Hoki. Tapi, coba deh lihat rasio golnya. Sananta udah nyetak 31 gol, jauh di atas Hoki yang 11 gol. Ini nunjukin kalau soal produktivitas sejauh ini, Sananta emang lebih tajam. Perbedaan tadi kelihatan juga di nilai pasar mereka. Seperti yang ditunjukin di grafik ini, per Desember 2025, nilai pasar Sananta itu diprediksi mencapai 4,78 miliar rupiah. Sementara Hoki ada di angka 3,48 miliar. Jadi kelihatan kan gimana pasar saat ini menilai pengalaman dan ketajaman Sananta itu sedikit lebih tinggi. Biar makin paham gaya mainnya Sananta, kita perlu tahu istilah ini, penyerang murni nomor 9. Apaan sih itu? Gampangnya, dia itu tipe striker klasik yang tugas utamanya ya cuma satu, nyetak gol. Kelebihannya itu finishing yang mematikan, pinter banget cari posisi, dan tahu-tahu udah ada di ruang kosong aja di antara bek lawan. Inilah yang bikin dia bahaya banget di depan gawang. Tapi ya namanya juga atlet muda, perjalanannya nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Di bagian ketiga ini, kita bakal lihat momen-momen kejayaan dan juga momen-momen sulit yang udah ngebentuk karir mereka sampai sekarang. Ini dia momen emasnya Hoki. Kutipan ini bener-bener ngegambarin betapa berani dan jagonya dia. Coba dia bayangin, nyamber bola liar, posisinya susah, dia langsung nekat tendangan salto. Gol itu bukan cuma indah, tapi juga nunjukin karakter pejuang dia di lapangan. Tapi di balik momen jaya itu ada kenyataan pahitnya. Setelah pertandingan bareng timnas, Hoki ngalamin cedera yang lumayan parah. Sampai dapat 2 jahitan di atas bibir, infeksi mulut, plus demam. Ini maksa dia buat istirahat panjang. Ini jadi pengingat betapa beratnya tuntutan fisik jadi seorang pesepak bola profesional. Sekarang kita pindah ke Sananta. Momen puncaknya dia itu pas SEA Games, di mana dia jadi pahlawan nasional. Angka 5 di sini, ini angka keramat. Itulah jumlah gol yang dia cetak, yang bikin dia jadi top scorer turnamen, dan yang paling penting, ikut andil besar bawa Indonesia meraih medali emas yang udah kita rindukan banget. Sayangnya, Sananta juga pernah ngalamin kemunduran besar. Di ajang Piala Asia U23, dia dapat kartu merah di pertandingan pembuka lawan Qatar. Momen indisipliner ini bukan cuma ngerugiin dia secara pribadi, tapi juga bikin seluruh tim ada di posisi yang sulit banget. Bagian keempat, gimana pandangan dari pinggir lapangan? Tepatnya, dari sang arsitek timnas kita, Coach Shin Tae-yong. Gimana sih dia menilai kedua pemain ini? Ini komentar langsung dari Coach Shin soal Hoki. Ada ucapan selamat buat debutnya, itu sebuah pengakuan kan, tapi ada pesan yang lebih penting di baliknya. Dia harus bekerja lebih keras lagi. Ini tuh semacam pujian sekaligus tantangan. Artinya pelatih lihat potensi besar di dalam diri Hoki, tapi dia menuntut lebih. Nah,
Slide ini nunjukin gimana Coach Shin melihat mereka dari sisi taktik. Ternyata, keduanya ini punya peran yang bisa saling melengkapi loh. Hoki, dengan kerja kerasnya, bisa jadi pelapis buat staminanya Sananta yang mungkin terbatas. Sementara Sananta, meskipun belum bisa main dengan intensitas tinggi selama 90 menit, pas dia ada di lapangan, peluang gol tim langsung naik drastis. Jadi poin kuncinya, mereka bukan cuma saingan, tapi bisa jadi solusi taktis yang berbeda. Setelah semua perbandingan ini, terus apa artinya buat timnas kita? Oke, mari kita rangkum di bagian terakhir, serangan masa depan. Jadi, ini dia rangkumannya. Hoki Caraka, pemain yang akrobatik, determinasi tinggi, dan pekerja keras, tapi PR-nya adalah menemukan konsistensi dalam mencetak gol. Di sisi lain, Ramadan Sananta, dia adalah finisher yang klinis banget, ahli cari posisi, tapi PR-nya adalah menjaga disiplin dan meningkatkan intensitas permainannya selama 90 menit penuh. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang bikin penasaran. Apakah mereka berdua ini cuma rival yang bersaing untuk satu tempat di lini depan? Atau jangan-jangan mereka justru bisa jadi partner, jadi duet maut dalam skema serangan baru untuk Indonesia? Jawabannya bahkan menentukan wajah lini serang timnas kita di tahun-tahun mendatang.